Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Aulia Mutmaina. Saya akan membahas tentang fungsi organ tubuh manusia dan hewan. A. Organ pernapasan manusia dan hewan. 1. Organ pernapasan manusia. A. Hidung. Hidung adalah organ pernapasan manusia yang paling luar. Hidung merupakan jalan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. B. Tenggorokan. Tenggorokan adalah saluran atau tabung yang ukurannya kira-kira sepanjang 12 cm. Tenggorokan menjalar dari belakang hidung sampai ke bagian kerongkongan. Amandel, bagian belakang lidah, dan langit-langit lunak semuanya adalah bagian dari tenggorokan. C. Paru-paru. Paru-paru merupakan salah satu organ yang berperan penting dalam menjalankan sistem respirasi pernapasan. Saat udara mencapai paru-paru, akan terjadi pertukaran antara oksigen dari luar tubuh dengan karbon dioksida dari dalam darah. 2. Organ pernapasan hewan. A. Ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di dalam air. Hewan air bernapas menggunakan insang. Insang ikan berjumlah 4 pasang. Letak insang adalah di samping kanan dan kiri kepala. Insang dilindungi oleh tutup insang. Proses pernapasan pada ikan yaitu air masuk ke rongga mulut, sementara tutup insang menutup. Kemudian air dikeluarkan melalui tutup insang. Oksigen yang terkandung dalam air diikat oleh kapiler darah pada insang. Karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. B. Cacing. Cacing bernapas menggunakan kulit. Pada permukaan kulit terdapat banyak pembuluh darah. Cacing dapat secara langsung menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida melalui kulit, maka cacing sering kita jumpai pada tempat basah atau tempat lembab, yang mempermudah pernapasan pada cacing. B. Organ pencernaan makanan manusia. 1. Proses pencernaan makanan. Pencernaan makanan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanis. Proses mekanis terjadi di dalam mulut dan kerongkongan. Proses ini dilakukan melalui gigi yang kuat. Saat melewati kerongkongan, makanan diremas-remas oleh dinding kerongkongan. Yang kedua, pencernaan makanan secara kimiawi. Proses kimiawi terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus. Proses ini dilakukan oleh enzim. Enzim berguna untuk mempermudah makanan terurai sehingga mudah diserap oleh tubuh. 2. Susunan alat pencernaan. 1. Rongga mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung atau perut besar, 4 usus 12 jari, 5 usus halus, 6 usus besar. 3. Hubungan makanan dan kesehatan. Zat makanan yang diperlukan pada tubuh. 1. Makanan yang bergizi yang berfungsi sebagai A. Zat makanan berfungsi sebagai penyedia energi, contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. B. Zat makanan berfungsi sebagai pembentuk jaringan tubuh. C. Makanan berfungsi sebagai pengatur terjadinya proses-proses di dalam tubuh. Zat makanan yang termaksud zat pengatur adalah vitamin. Makanan yang mengandung gizi. 1. Karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain beras, terigu, kentang, umbi-umbian, dan sagu. 2. Lemak. Lemak dapat kita peroleh dari hewan, misalnya susu, telur, keju, dan mentega. 3. Protein. Protein menurut sumbernya berasal dari hewan. Disebut protein hewani, contohnya hati, daging, telur, ikan, susu, dan keju. Tumbuh-tumbuhan disebut protein nabati, contohnya kacang-kacangan, tahu, dan tempe. 4. Mineral. Yang ada di dalam mineral adalah A. Kalsium atau zat kapur. Bahan makanan yang mengandung zat kapur contohnya kedelai, kacang merah, bayam, daging ayam, ikan, telur, dan lain-lain. B. Fosfor. Bahan makanan yang mengandung fosfor contohnya kacang merah, jagung kuning, mete, udang daging ayam, sapi, dan lain-lain. Zat besi. Bahan makanan yang mengandung zat besi contohnya bayam, daun ubi jalar, daun kelor, kedelai, telur, daging ayam, sapi, dan kacang panjang. E. Fluor. Bahan makanan yang mengandung fluor contohnya air minum, teh, makanan yang berasal dari laut. F. Air. Air adalah zat yang memegang peranan penting pembakar karbohidrat akan meningkatkan suhu tubuh. Agar suhu tubuh kembali normal, maka air yang ada dalam tubuh sebagian dikeluarkan dari pori-pori kulit. 5. Vitamin. Vitamin adalah senyawa kimia yang dibutuhkan oleh tubuh.
Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi sangat penting peranannya. Tubuh tidak dapat memproduksi vitamin, maka harus diperoleh dari bahan makanan. Menu makanan bergizi seimbang. Kebutuhan gizi bagi tubuh ini dibedakan menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Menu makanan adalah susunan makanan yang dihidangkan untuk keluarga. Menu lengkap terdiri atas makanan pokok, sayur, lauk, dan buah-buahan. Menu seimbang menjadikan tubuh sehat. Makanan bergizi, lengkap, dan seimbang merupakan makanan yang menyehatkan. Makanan ini sudah memenuhi zat-zat yang dibutuhkan tubuh, antara lain karbohidrat, protein, mineral, air, dan zat-zat lain. Penyakit dapat timbul karena makanan yang kita konsumsi tidak seimbang. Mengelola bahan makanan yang benar. Makanan yang kita makan sebaiknya dimasak, tetapi ada yang dimakan mentah sebagai lalap. Pengolahan yang salah dapat merusak zat-zat yang terkandung di dalamnya. C. Organ peredaran darah manusia. Darah beredar di seluruh tubuh manusia. Darah berfungsi untuk mengedarkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan tersebut antara lain oksigen, bahan makanan, dan sebagainya. A. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi manusia. Jantung berfungsi memompa daerah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri, terlindung tulang rusuk. B. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh atau sebaliknya. Berdasarkan alirannya, pembuluh darah dibagi menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan pembuluh vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. 2. Proses peredaran darah. Peredaran darah dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. 3. Gangguan organ peredaran darah. A. Hipertensi. B. Penyakit jantung bawaan. C. Aterosklerosis. 4. Memelihara organ peredaran darah. Berikut adalah pola hidup yang sebaiknya diterapkan agar terhindar dari gangguan peredaran darah. A. Mengurangi makanan berlemak. B. Olahraga yang teratur. C. Pola makanan sehat atau 4 sehat 5 sempurna. D. Mengendalikan emosi agar kerja jantung tidak terlalu berat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.